Ya, asumsi kita punya dua tabel di sini, punya dua database. Kalau sebenarnya nanti kan hanya ada satu database. Cuman kenapa saya buat dua di situ supaya kita bisa membandingkan mana sih yang apa namanya apa sih reaksi ketika kita sudah memberikan relasi sama tidak memberikan relasi. Oke. Pertama, kalau kita mau membuat relasi ya, kita apa namanya lihat aja dari soalnya. Gitu. Ini kan soalnya kan. Nah, di situ ada garis-garis yang merelasikan tabel-tabel itu. Jadi kita nanti gimana caranya buat dia seperti itu. Itu aja intinya. Dan relasi itu pastinya ada one, many. Contoh, pasien punya hubungan atau punya relasi dengan kunjungan. Yang menghubungkannya adalah kolom kode pasien, ya. Tapi kode pasien yang di sini sifatnya dia front key, adapun kode pasien yang di sini sifatnya primary key. Jadi yang di primary key dia one, yang di front key dia many. Itu logikanya. Dan semua ini, ya. Ini one, many yang tindakan sama rekam medis yang menghubungkannya adalah kode tindakan. Pokoknya intinya nanti ketika sudah jadi relasinya, ya, dia akan tampil seperti ini sebelum kita ngecek dengan datanya, ya. Oke. Kalau sudah kita tahu, ini dasar kita ya. Ketika nanti ada soal baru, dasarnya tuh ya ini soalnya. Itu namanya pembuatan relasi. Kita masuk langsung ke apa namanya? Localhost phpMyAdmin-nya. Karena lewat situ aja kita bisa buat relasi. Walaupun bisa pakai versi coding. Ayo, buka. Kamu? Internet. Oh, internet. Lagi apa Den? Internet apa sih kalau yang bawaan Windows? Mana? Bisa dia versinya oke. Ya, kita pakai ini aja. Ya. Oh, ada dia. Oke, localhost ya. Pertama kita buka dulu localhost phpMyAdmin. Masuk ke database kita. Ya. Ini ya. Kita punya dua database. Kita ambil yang DBRS2 ya. Kita ambil sampelnya adalah DBRS2. Nah, ini kita punya tabel-tabelnya dengan masing-masing apa namanya kolom yang ada di dalamnya. Di sini perhatikan ada menu lainnya. Terus di situ ada pilihan designer. Ya, ada pilihan designer. Kita bisa pilih. Nah, inilah dia. Nanti gimana caranya kita bisa buat dia seperti yang ada di sini. Gitu. Ya. Cuman secara langsung, kalau secara langsung ini kita lihat aja di sini. Yang paling atas apa? Pasien. Kita urutkan aja dulu biar enak. Pasien, kemudian apalagi bawahnya mana dia tindakan. Biar enak kita nanti ngelihat hasilnya. Kemudian obat, mana obat. Kemudian kunjungan sebelah tengah. Rekam medis. Terus rekam medis di bawahnya. Profil perusahaan, kemudian hak akses nggak terlalu kita pedulikan, ya. Kemudian poliklinik, laboratorium, dokter. Ini kita taruh bawah aja dulu. Ini apa ini? Ini pengguna kita taruh bawah dulu. Ya, poliklinik. Kemudian ya, taruh bawah dulu. Laboratorium, baru dokter. Oke. Nah, ini anu kita. Kalau mau disimpan, kita simpan supaya ketika kita buka yang menu lain, posisi ini sudah tersimpan, ya. Kita simpan dulu.
Sampai dia bilang modifikasi telah disimpan. Oke, kalau sudah kita lihat yang paling pertama, pasien punya relasi kemana aja? Ke kunjungan, ya, kunjungan sama rekam medis. Enaknya nanti kalau sudah di soal, ketika kita sudah merelasikannya, kita coret dari soal sedikit. Oh berarti relasi yang ini sudah kita buat, gitu ya. Misalkan contoh, kita masuk ke edit mana ya? Ada nggak di sini? Ya, Paint ya. Kita buka dari Paint. Misalkan, pertama misalkan kita mau buat yang ya, kita mau buat yang pasien ke kunjungan, ya. Yang mana primary, yang mana front K? Ya, yang di pasien yang primary, yang di kunjungan ini front K. Nah, kita lihat. Ini kita tutup aja. Ya, kita lihat di database-nya langsung. Masuk kita ke bagian ya. Masuk kita ke bagian pasien. Ini kan sudah primary key, jadi kita perlu ganggu gugat ya. Yang master yang primary key tidak perlu kita ganggu gugat. Yang kita perlu ganggu gugat hanya yang front key ya. Kita ambil berarti yang pertama di kunjungan, kita buka kunjungan. Kita buka kunjungan, lalu kita masuk ke bagian struktur kalau memang sudah ada datanya. Ya, tapi sebaiknya kita buat relasi itu sebelum ada datanya. Kita masuk ke struktur, lalu di situ kita coba cek dulu, ada di situ tampilan relasi. Nah, kalau yang seperti ini menandakan dia sudah bisa kita relasikan. Tapi kalau yang seperti ini belum. Sedangkan yang ingin kita relasikan apa tadi? Kode pasien ya. Kita ingin relasikan yang kode pasien, sedangkan dia belum siap untuk direlasikan. Caranya gimana? Kembali lagi ke struktur. Kembali lagi ke struktur, kemudian di kode pasien ini ada namanya pilihan indeks. Muncul di sini dia. Nah, nih, tambahkan indeks. Ya, ini pakai bahasa Indonesia enggak aktif ya? Enggak, kalau pakai bahasa Inggris tulisan cuma indeks saja. Enggak pakai tambahkan indeks, ya. Tambahkan indeks, ya. Atau indeks saja. Ketika kita tekan sekali, ya, lalu kita masuk ke tampilan relasi, maka dia sudah siap untuk direlasikan. Ya, gitu caranya. Jadi kita masuk ke front key-nya, kita pilih dia menjadi indeks. Nah, dia punya relasi kemana? Ke kode pasien yang ada di pasien. Kita cari. Pasti akan muncul primary key yang ada dalam database itu. Ya. Mana tujuan kita? Kode pasien yang ada dalam tabel pasien. Kita pilih. Lalu di situ ada pilihan on delete, reset trick, on update, reset trick. Apa? Nanti ada lagi selain reset trick ada namanya cascade. Ya. Begini. Kalau cascade ya. Kalau cascade ya. Ketika dihapus datanya, misalkan contoh, kita punya data di mana? Nah, kita punya data di sini. Misalkan pasien 001. Lalu kemudian pasien 001 ini setelah melakukan kunjungan. Terdata sudah dia di sini, kode pasiennya 001 dengan tanggal tertentu misalkan. Ketika kita hapus di sini, ya. Langsung yang di sini ikut terhapus semua. Jadi hilang historinya orang itu. Misalkan dia sudah melakukan kunjungan sebanyak 100 kali di rumah sakit itu. Gara-gara cuma kita ngapus data masternya, langsung kehapus transaksinya. Itu kalau cascade. Kalau reset trick enggak. Ketika kita pilih dia reset trick, maka ketika kita hapus pasien sedangkan dia masih ada dalam kunjungan, maka dia akan memberitahukan bahwa itu tidak boleh dihapus karena sudah dipakai di dalam tabel kunjungan. Itu kalau reset trick. Nah, beda lagi perlakuannya dengan ubah, ya. Ubah juga begitu. Ketika kita pakai cascade, misalkan di sini nih kode pasiennya 001. Di sini sudah melakukan 100 transaksi yang 001 dengan hari berbeda. Kemudian di sini kita rubah menjadi 0013. Otomatis semuanya akan berubah menjadi 013. Kalau kita hapus, tidak ada hapus ya. Kalau kita pakai reset trick, ya. Maka ketika kita rubah, dia pasti bilang tidak boleh dirubah karena 001 itu sudah ada di dalam tabel kunjungan. Tapi itu tidak cocok.
Kalau perubahan tidak apa-apa, ya. Kalau berubah tidak apa-apa, dia yang lain ikut berubah. Tapi kalau hapus yang ini tidak boleh, tidak boleh. Kecuali dia sudah menghapus seluruh transaksi si orang 001 itu, baru dia boleh menghapus data aslinya di pasien. Jadi on delete kita pakai tetap reset trick supaya jangan diizinkan untuk dihapus, sedangkan on update kita pakai yang cascade. Ya, itu satu. Kalau sudah kita simpan. Ya, ingat on delete kita pakai reset trick supaya apa? Ketika data master sudah dipakai di data transaksi, maka data master tidak boleh dihapus. Nanti masalahnya hilang datanya. Ketika buat view hilang dia, karena tidak dianggap ada data di dalam tabel master. Ya, kecuali on update boleh. Kita buatkan dia cascade. Ketika dirubah otomatis dia merubah. Simpan. Itu baru satu. Coba kita cek. Apa tadi? Masuk ke dalam database-nya. Kemudian masuk di Finder. Sudah ada satu buah relasi. Lihat, yang di sini dia kecil, yang di sini dia besar. Ini menandakan dia one. Paham ya? Itu baru satu. Lanjut lagi berikutnya. Ini kita coret dulu. Nah, ya. Coret karena sudah. Jangan sampai double. Yang berikutnya yaitu pasien kerekam medis. Berarti kita buka yang rekam medis. Lalu di situ ada kode pasien, kita jadikan dia menjadi indeks. Ya, kita jadikan yang kode pasien menjadi indeks. Kali aja. Kalau sudah masuk ke tampilan relasi, di sini sudah siap. Tujuannya kemana? Ke pasien. Kode pasien ada di pasien. Ya, sama ya. On delete reset trick, on update itu simpan. Lanjut lagi yang berikutnya. Nih, keren. Tindakan rekam medis. Ya, masuk kita ke tabel rekam medis, tetap rekam medis. Di sini kan tindakan belum mana kode kan belum diizinkan untuk direlasikan. Berarti masuk ke bagian struktur, pilih apa tadi? Tambahkan indeks. Kalau sudah masuk ke bagian tampilan relasi, lalu kemudian ini kita hubungkan ke kode tindakan yang ada dalam tabel rekam. Kalau sudah ini kita ganti on update menjadi cascade. Yang delete tetap cascade. Simpan. Ya, kalian udah ngasih tahu sih. Tindakan ke kode tindakan. Dia apa ya? Dia ke dirinya sendiri, nggak bisa ya? Merelasikan ke dirinya sendiri. Galat dia bilang. Untung nggak dia tulis galau. Oke, sukses. Berarti yang ini kita coret. Masuk lagi ke obat. Yang mana? Bawah. Obat ke rekam medis. Kebetulan di sini perhatikan ada dua, satu, dua, ya kan? Ini kan dia ngambil dari sini, yang ini ngambil dari ini. Sekalian aja, yang nomor rekam medis sama kode obat kita jadikan indeks. Masuk ke detail rekam medis. Di situ ada dua. Ini kita jadikan indeks. Yang kode obat juga jadikan dia sebagai indeks. Maka ketika kita masuk tampilan relasi, otomatis dua-duanya sudah disediakan. Yang cepat. Masuk apa? Rekam medis, nomor rekam medis. Yang pertama adalah rekam medis, nomor rekam medis. Oke. Kemudian kode obat, kode obat. Makin banyak dia. Ketika kita jadikan ini, otomatis tampil di situ. Nah, simpan. Oke, dua langsung sekaligus ya. Lanjut lagi. Ini berarti coret. Ini berarti coret. Lanjut lagi yang di sini. Kunjungan lah, kunjungan. Ambil yang ini. Kunjungan cuma satu yang belum. Kunjungan apa? Kode poli. Apa ini? Belum ditulis.
poliklinik kode. Kalau sudah ganti. Ya. Lanjut lagi ini coret. Nah ini ada 3 nih sekaligus. Biar cepat. Apa-apa aja ini? Kode poli, kode laboratorium, sama kode dokter di dalam tabel rekam medis. Masuk ke rekam medis. Di situ ada kode poli. Mana kode poli? Cek dulu. Kemudian kode dokter sama kode laboratorium. Kalau sudah masuk ke tampilan relasi, ya, ini nggak kita pakai kan yang ini? Kode poli, poliklinik, kode poli. Oke. Kemudian kode dokter, kode dokter. Oke. Laboratorium, mana dia laboratorium? Kode laboratorium. Jangan sampai ketukar. Oke. Kalau sudah 3 sekaligus. Berarti coret. Ada lagi nggak? Nggak ada. Sekarang kalau sudah, kita tinggal cek hasilnya. Ya. Ya. Sudah benar belum? Pasien menuju 2 arah, kunjungan sama rekam medis. Ya. Pasien menuju 2 arah, kunjungan sama rekam medis. Tindakan menuju 1 arah. Ya, kemudian obat 1 arah, ya, 1 arah. Kemudian poliklinik 2 arah. 1, 2. Laboratorium cuma 1 arah, rekam medis. Betul. Dokter 2 rekam medis. Betul. Selesai ya. Ini sudah yang dinamakan relasi. Ya. Ketika nanti ditanya, mana relasimu? Bukakan dia desainernya. Ini Pak relasi saya. Buktinya apa? Sekarang kita cek. Misalkan kita masukkan data di dalam tabel kunjungan. Ya, kita insert. Misalkan nomor kunjungannya, kemudian tanggalnya. Pertanyaannya, kode poli sudah kita isi atau belum? Belum. Ya kan? Seharusnya tidak boleh. Tapi kita anggaplah isi. Pada pasien juga kita isi. Lalu kita kirim. Error dia. Dia udah otomatis memvalidasi bahwa, maaf, dia bilang, kode poli yang Anda masukkan tidak ada di dalam tabel mas. Itu logikanya. Ya, jadi inti utamanya, kita harus masukin data dulu di dalam tabel master. Contoh, kita masukkan di tabel apa? Kunjungan berhubungan sama apa? Pasien sama poliklinik. Contoh, kita masukkan pasien. Misalkan 00. Ya. Integernya apa nih? Umur ya? Oke, kita tambahkan 1 dengan kode apa tadi? Oke, 001. Lalu kemudian polik ini. Misalkan kode polinya O. Nama poli gigi. Nah, sekarang coba kita tes, masukkan data kunjungan, ya, tambahkan dengan nomor transaksi, boleh terserah. Kalau program kan udah otomatis ya. Nah, kemudian kita masukkan tuh, langsung muncul kan? Langsung kita tinggal milih, logikanya begitu gitu loh. Bayangkan di aplikasi ya kalian aja sudah tinggal milih kan? Nah, itu maksudnya. Kalau sudah bisa muncul seperti itu menandakan sudah berelasi. Seandainya saya ketik, ya, saya ganti dia nih, nggak bisa nih, sudah nggak bisa kita ganti, ya, karena dia sudah
relasi. Kalau sudah, sekarang kita kirim. Kalau ini baru sukses. Itu logika dari relasi. Nggak boleh kita masukkan data transaksi kalau masternya belum ada. Itu logikanya. Oke, lanjut. Sekarang begini. Saya sudah masukkan transaksi kunjungan. Lalu sekarang saya sebagai orang jahat ceritanya mau menghapus data si pasien. Saya mau hapus. Nggak boleh kan? Karena apa? Data pasien ini sudah digunakan di dalam tabel transaksi. Jadi tidak boleh kita hapus. Itu logikanya. Tapi kalau dirubah bisa. Ya, misalkan saya rubah yang ini menjadi P0011 gitu ya. Kita kirim. Ya, selesai kan? Yang kita rubah apa tadi? Kode yang ada dalam tabel pasien. Sekarang kita lihat di kunjungan. Otomatis dia berubah. Kenapa? Karena kita pakai cascade. Kalau pakai restrict nggak mau dia. Pasti dia bilang tidak diizinkan untuk dirubah. Ya, berarti kesimpulannya untuk hapus kita pakai restrict, untuk update kita pakai cascade. Nah, itu sudah relasi. Ya, berbeda dengan yang tabel yang pertama kita buat yang DBR1. Misalkan contoh, saya masukkan data kunjungan di sini. Kita belum buatkan relasi kan tadi ini? Ya. Misalkan Semarang. Nggak ada masalah, tetap masuk. Padahal secara aplikasi itu tidak boleh. Jadi masalahnya ketika kita buat view, misalkan yang kode poli sama dengan kode poli yang ada di pasien, misalnya di apa namanya, di poliklinik, nggak mau muncul dia datanya karena tidak ada kesamaan itu, karena belum berelasi. Ya, itu sudah yang berkenaan dengan relasi. Paham ya? Nggak sulit kan? Nanti tinggal lihat